semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Salam buat masyarakat Jambi, saya sering ke sana, jaga alam, jaga lingkungannya, karena itu tempat kita asal dan tempat kita kembali. Ipan Wirata Channel, ya terus ya, semoga terus menjadi channel yang menginspirasi warganya. Oke, terima kasih ya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, ini ramai kayaknya nih. Rame, Pak. Apa cerita? Kebetulan KUD aksaranya gajian hari ini. Wah, ini mau duit. Mau duit. Tapi duit dapat, tapi wah, itu makanya saya datang sini nengok dapat duit, nengok orang ngeluh, kan itu. Baru ketemu nanti ini. Nah, Ibu. Sudah. Izin, Bu. Ini mau ngobrol sama Bapak lu, Bu. Nah, iya. Iya, Pak Ketua ya. Iya, Pak Ketua. Wah, kebetulan ini Ketua Apkasindo Kabupaten Asosiasi Kelapa Sawit Petani Sawit Indonesia. Tidak disangka dan tak diduga. Ini karena apa? Lagi tren bahwa sekarang harga sawit sangat bagus. Betul. Ya, kedengarannya sangat bagus. Jadi petani nampaknya ekonomi akan melonjak. Itu dari perspektif saya mendengar. Ya, dari saya menonton, saya mendengar. Tapi asli tahunya kita dengar pada orang yang menjalankannya. Jadi dengan langsung ke Pak Iskandar, saya bertanya dulu kan. Iya, boleh, Pak. Kira-kira kita usaha kebun sawit ini berapa lama? Kalau kami lah sudah 20 tahun, Pak. 20 tahun. Iya. 20 tahun. Berapa jumlah hektar itu? Kalau pribadi 8 hektar. Oh, pribadi 8 hektar. Yang total plasma total itu berapa? 8 hektar. Plasma 8 hektar. 8 hektar. Kalau kebun pribadi ada 20. Oh, ada 20. Sudah tuh ada mitra-mitra lain. Nah, itulah itu yang 8 hektar lah. Oh, tapi di dalam dinaungi koperasi. Nah, jadi fungsi 8 hektar. itu ditangani oleh koperasi apa namanya? KUD Aksodano. Oh, itu tadi. Makanya tadi baru saya tunggu-tunggu tadi nelpon, belum juga dapat ketemu. Tadi ngurus di koperasi. Iya, kan dapat duit. Itu dalam rangka apa tuh? Pembayaran dari hasil-hasil kemitraan tadi. Iya, kemitraan. Nah, jadi ini saya mendengar masalah koperasi ini, contoh banyak dibahas di daerah-daerah lain bahwa dulu koperasi ini sangat bagus, dulunya. Tapi sekarang saya lihat koperasi apa? Aksodano kok masih bagus gitu. Nah, itu bagaimana ceritanya tuh? Gini ceritanya, Pak. Kalau Aksodano, kita bersyukurlah untuk di Provinsi Jambi, katanya dengan Pak Ketua, yang patuh dengan pemerintah. PT Barahma Bina Bakti KUD Aksodano. Itu ikut aturan pemerintah. Harga di pemerintah, katakanlah 3.000, itu ditambah oleh KUD Aksodano 2%. 2%. Iya, Pak Tani? Iya. Provinsi Jambi itu satu lagi, Pak, ke Hari Jambi Raya. Setelah itu tidak ada. Makanya itu bagaimana? Apakah pemimpinnya bagus atau seluruh anggota juga selalu berkomitmen dengan apa menjadi aturan-aturan dari anggaran rumah tangganya, anggaran dasar dari rumah tangga apa seperti itu? Iya betul, kita ikut aturan rumah tangga. Sudah itu kedekatan perusahaan dengan KUD, itu boleh katakan satu badan, Pak. Oh, satu badan. Satu badan. Apa kata KUD? Mitranya ya? Mitra itu. Kalau pupuk banyak order mau masuk. Kami tanya, kalau kamu masukkan pupuk, masukkan dengan PT Kirana. Kalau oke PT Kirana, baru KUD oke. Oh gitu. Karena di sana kan ada alat, ada lab untuk uji coba pupuk. Mekanismenya. Jadi kalau kata oke di perusahaan,
baru oke di Udi. Itu pupuk subsidi atau pupuk apa tuh? Tak ada subsidi dah. Tidak, artinya ada orang distributor memasukkan pupuk langsung ke perusahaan dulu. Nggak, nanya ke KUD. Nanya ke UD, tuh KUD beli pupuk. Beli pupuk. Nah, kami mau beli uji coba dulu ke Kirana. Kirana. Ada liftnya di sana. Kalau kata Kirana sudah oke, boleh diorder. Artinya petani-petani kita yang dikoordinir oleh koperasi kita tidak pernah ketipu ya. Betul sekali. Karena saya juga pernah mendengar kemarin melihat kan sawit ini kadang-kadang banyak persoalannya itu hasilnya tidak produktifnya bagus itu gara-gara kadang pupuk palsu. Betul. Saya ini baru baru sebulan nih pupuk gara-gara ini nih. Mereknya sama mahkota, mahkota. Kalau kita ke kebun sebulan belum hancur lagi pupuknya. Nah itu kenapa tuh? Itu palsu. Wah. Nah, tapi kalau kita di KUD insya Allah ada ya, kenapa Bapak tidak minta tolong KUD? Kita tadi kan cari yang murah aja kan. KUD kan. Jadi berarti yang pribadi itu Pak. Kalau untuk yang punya semak tetap ikut KUD. Gitulah. Nah, jadi ini dalam usaha kebun sawit apa yang menjadi kendala? Pengen apalagi ada ketua nih. Saya minta mendengar saya tanya ke ketua lagi lah. Boleh ketua. Bagaimana Pak Ketua? Artinya kan perlu disampaikan kita punya channel YouTube Ipan Wirata Channel dan juga tugas saya selaku anggota DPR kebetulan ini dapil Batanghari Muara Jambi. Jadi saya juga perlu menangkap aspirasi masyarakat. Tapi kalau berhubung untuk mitra komisi perkebunan bukan mitra komisi saya. Tapi masukan masyarakat bisa saya sampaikan ke pihak komisi yang bermitra dengan perkebunannya. Kira-kira apa Pak selaku ketua yang menjadi trennya kalau katanya harganya bagus memang sampai ke petani itu bagaimana kira-kira? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Pertama mau kasih dulu lah pada Pak Dewan ya. Pak Dewan dulu. Artinya peduli dengan petani kelapa sawit. Jadi atas nama Ketua Kasindo Muara Jambi yang merupakan asosiasi petani. Asosiasi petani kelapa sawit di Kota Muara Jambi mengucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya terkait masalah kondisi persawitan kita di Muara Jambi. Pertama, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ipan tadi yang bertanya sama Ning masalah ngapo aksodana bagus, ngapo yang lain tidak. Itu dulu saya beri masukkan apa tambahan keterangan dari ini. Ya KUD itu kan tidak semuanya sama pengelolaannya, berbeda-beda. Alhamdulillah Aksodano ini dapat yang elok aja, dapat perusahaan yang ikut membina KUD itu dan peduli dan masuk ke dalam. Artinya dalam perjalanannya ada beberapa orang personil perusahaan ikut membantu sistem administrasi. Jadi kita punya mitra, ini koperasi, mitra juga artinya karena dia berhubungkan karena bisnisnya lancar, Ijo ikut mengawasi dan ikut membina gitu dah. Itu terus kelebihan daripada Dano dengan dana ini. Terus sementara yang lain tidak seperti itu saya lihat makanya tidak berkomitmen lah. Di samping itu ya pengurusnya juga ya saya bilang tadi ya tidak neko-neko. Artinya tidak pernah menyulitkan anggota lah. Gitu. Amanah lah ya lah. Amanah ya itu. Datu terkait masalah itu. Kemudian masalah harga sawit melonjak ya satu sisi kami sangat senang lah sangat senang sekali karena saya tengok Pak Iskandar setiap pagi itu melapor tuh mau WA saya setiap pagi harga sawit. Bagaimana saya tanya ketuanya gimana? Luar biasa. Jadi kami juga pernah dulu ya berwacana dengan kawan-kawan dari pusat kok harga sawit tidak pernah naik-naik. Malah saya bilang, masa kita tidak bisa 2000 yang pernah kita alami dulu tahun 2007 ya. Dijawabnya tidak mungkin, mimpi Anda harga sawit di 2000. Profesor ngomong tuh. Profesor. Dalam forum diskusi ini. Itu di acara apa tuh? Forum diskusi resmi. Resmi di Disbun. Di Disbun. Iya, Disnas
perkebunan provinsi. Iya. Itu kira-kira tahun berapa tuh? 2007 lah. 2012. Ah. 2017. 2017. Oke, terus? Tidak kan mungkin katanya kan. Nah, mimpi Anda. Nah, ya. Kenyataannya. Ya. Kalau memang kayak gini, bisa-bisa nembus 5.000 ini. Kalau memang pemerintah ya menjalankan program seperti apa yang sedang berjalan seperti saat ini, banyak turunan-turunan dari CPO ini menjadi produk-produk yang istilah nilai jual bagus ya. Produk hilir. Ya. Nah, terus? Nah, di samping itu juga pelaku-pelaku kasino baik yang di provinsi maupun yang di pusat ini getol memperjuangkan daripada harga CPO. Harga CPO baik untuk diekspor maupun untuk diperlukan di dalam negeri. Kemudian kembali dengan kondisi harga sekarang 3.300 sekian, kami baru rapat TBS tadi. Jadi 2017 Profesor ngatakan 2.000, sekarang 3.500. Berarti asosiasi Bapak good. Lanjut. Nah, itu dah. Ya, namun demikian ya kami tentunya tidak begitu kesenangan tadi itu tidak mungkin kami nikmati apabila kami melihat kenyataan yang ada saat ini. Itu. Kenyataannya dengan naiknya harga TBS luar biasa diikuti kenaikan harga pupuk. Coba, saya tanya. Tadi harga sekarang berapa? 3.370. Ya, oke, 3.300 ya. Kalau sebelum naik itu berapa? Oh, ini sudah kenaikan ini bertahap. Nah, ya pertama yang paling terendah. Wah, itu pernah 1.100. Nah, itu berapa harga pupuk? Murah. 150. 150. Saya akan mengkalkulasikan. Nah, di saat satu saat. Ya, kita hitunglah ya satu saat. Ya. Di saat harga sawit tadi 1.100, harga apa? Harga pupuk 6.000 Apa? 6.000. Pernah 6.000. Sudah 1 kilo. 6.000. 6.000. Kan biar gitu. Ya. Sekarang harga sawit naik 3.300. Ya. Berapa harga pupuk? Nah, jadi bukan hanya harga pupuk saja ya, tapi diikuti oleh harga lain. Apa tuh? Seperti pestisida, herbisida, insektisida, ditambah lagi anak buah di lapangan minta naik gaji. Karena dia nengok harga sawit naik. Iya. Gitu loh. Jadi semuanya ya melihat harga sawit naik, ya tidak mungkin diam. Terutama mungkin para pelaku bisnis seperti pupuk akan memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga pupuk. Sementara harga bakunya ya boleh kita buktikan tidak begitu jauh signifikan naiknya. Tapi ya karena ini mungkin pasarnya monopoli atau gimana kita tidak tahu, ya mungkin sama-sama pengusaha aja saling kontak, kita naik aja, itu prediksi kami. Itu bisa mungkin terjadi. Kami petani pupuk memang senang saat ini, tapi suatu saat ini bom waktu. Ketika sawit TBS turun, ini harga udah mau turun nih, Pak Ipan. Upah anak buah nggak mau turun nih. Ini udah terjebak. Artinya kan terjebak dengan harga tinggi. Dengan harga tinggi nih, satu saat bom waktu. Ketika harga turun, apa pupuk mau turun, apa seprodilen mau turun, apa upah anak buah lapang mau turun. Hancur kayak gitu. Padahal apa ada jaminan kita bisa bertahan pada harga seperti ini? Minimal kalau harga seperti ini, janganlah kami dianggap sudah puas, artinya kami mampu. Berilah kesempatan kami menabung, menjaga kemungkinan ini terjadi. Untuk itu, ya tolong pupuk subsidi sektor perkebunan ini jangan hanya dapat sisa lah, kan sisa kami dapat sekarang nih subsidi pupuk di sektor perkebunan, mendapat sisa dari sektor pertanian tanaman pangan. Bayangkan, sedih kan. Jadi karena dianggap petani sawit mampu. Jadi menurut ketua asosiasi perkebunan subsidi itu dianaktirikan. Ya, betul. Gitu loh. Betul. Gitu. Ya. Karena dianggap mampu. Dia punya kemandiriannya mampu, tapi tidak memprediksi sebulan ke depan, seminggu ke depan, setahun ke depan, bahwa saat
turun harga anjlok yang bisa-bisa 1.100, tapi yang tadi harga 600 per karung tidak mungkin lagi. Kan artinya sebanding turunnya. Itu yang ditakutkan oleh Ketua Asosiasi bersama petani. Apa yang diinginkan Pak Ketua Asosiasi? Jaminan harga. Siapa yang berani jamin? Kan nggak ada kan. Tapi kan bisa. Terus tolonglah dari pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk di sektor perkebunan, ya ditambah lah, jangan jangan sisa lah bahasanya. Minimal 50-50 lah. Bapak tahu berapa jumlah yang disubsidi? Saya belum berani karena saya nggak punya data. Jadi kenapa saya? Kalau per persentase Bapak bisa ngitung. Kira umpama petani 10 orang, anggap ini yang dapat 100 lah, berapa persen yang dapat subsidi? Itu saya belum punya data. Belum punya data. Jadi yang jelasnya informasi dari tim pupuk di sektor perkebunan ini subsidinya hanya sisa dari sektor pertanian tanaman pangan. Ini rekaman ini ya. Apa yang disampaikan Ketua Asosiasi saya akan tanyakan kepada Dinas. Silakan. Perkebunan. Siap. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Siap. Ini perlu. Siap. Waktu di penganggaran saya akan menyampaikan. Mungkin mereka punya data. Kalau mau tanya bukti itu YouTube Ipan Wirata Channel. Kan gitu. Di situ kan. Jadi terus mungkin saya tambahkan. Kenapa saya sangat antusias, tolong perhatian kami petani kelapa sawit di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Muara Jambi. Boleh kita buka data, hampir 40% masyarakat Provinsi Jambi ini tergantung hidupnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Ini kalau ini terjadi yang saya khawatirkan tadi. Karena nilai tukar petani di atas 100% itu hanya ada di perkebunan sawit. Itu kan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan itu ada di perkebunan sawit. Tapi belum pernah memprediksi di saat anjlok harganya yang ke bawah betul. Jadi gini, nanti asosiasi kalau memang saya fasilitasi nanti ketemu dengan komisi 2 ya. Siap. Saya coba akan kita bahas ya. Kemarin aja kaum disibilitas ya. Saya memang kebetulan saya memfasilitasi untuk ketemu dengan komisi 2 kemarin, komisi 4. Kita pasti, apalagi ini masalah untuk kepentingan rakyat ya. Nanti saya akan coba karena bukan mitra saya, tapi saya wajib kalau masalah masukan dari masyarakat Kabupaten Muara Jambi dan Batanghari itu wajib saya akan menyampaikan kepada mitranya, kan begitu tak? Jadi kemudian nih saya akan melanjut ini. Saya pengen tahu betul tadi dalam kendala-kendala prosesnya itu kan banyak. Untuk mendapat hasil yang baik itu kan banyak. Dari mulai tadi ongkos truknya. Enak. Sudah tuh dodosnya. Apa lagi? Nyemprot. Sudah tuh yang jelasnya untuk mendapatkan hasil yang bagus tentunya ada perawatan. Perawatan di sini tentu ada perawatan pemupukan, ada perawatan kebun seperti weeding, kemudian pruning, untuk macam mana tanaman kita bisa bagus pertumbuhannya. Pupuk juga kan kita tidak sembarang pupuk, mengacu kepada rekomendasi hasil pupuk yang tadi ada yang direkomendasi oleh mitra Justru itu kalau pupuk mahal seperti ini kami tak nikmati, kami tetap beli, kami harus beli. Ditambah lagi dengan permasalahan akhir-akhir ini apa yang dialami Ning Kandar tadi. Karena kepingin nak beli yang murah tadi, terbeli pupuk yang tidak benar, kan begitu. Ini akan dimanfaatkan pada pelaku-pelaku bisnis ini untuk Jadi minta tolong Ketua Asosiasi minta ke aparat kan untuk supaya menangkap itu. Kan itu tak? Adanya pupuk-pupuk ilegal kan itu, kan itu merugikan rakyat. Itu ada tugas yang mengamankan ya. Ini mungkin diskusi ini mudah-mudahan banyak yang nonton dan banyak yang menanggapi dan banyak yang support, apalagi khusus nanti di komisi duo ya, mungkin dengan darah mitra. Jadi itu ya. Terima kasih. Saya ada nambah dikit. Boleh. Namanya gini.
kalau dari kelompok ini kan kemitraan. Ya. Kalau saya pribadi, benar kata Pak Ketua tadi, minta dinaikkan upah. Ya. Itu konsultasi di provinsi mana kan? Upah tidak boleh dinaikkan. Khawatir kalau sawit turun. Upah apa tuh? Upah panen. Oh iya. Pekerja, tenaga kerja. Oh, iya. Cuma dibagi pi. Kita targetkan kalau harga sawit 2.500, pi tidak ada lagi. Nah, gitu. Kalau lebih dari 2.500 masih tetap ada pi. Per kilonya Rp50 saya tambah. Itu pribadi saya, Pak. Iya. Oh gitu. Dia kan merasakan sawit mahalan, Bos. Masa kami gaji biasa, Be? Iya. Naikkanlah. Gak mau dah naikkan gaji kalau sawit turun, gak mau turun lagi. Iya. Dia apa? Tidak mau kan? Iya, iya. Nah, jadi sekarang gini lah. Yang senangnya mau, yang sulitnya tidak mau. Nah, jadi kita gini, Be. Masih harga 2.500 ke atas, saya kasih pi Rp50. Mau potong nasi dapat sebulan, saya kasih. Jadi maksud Ning, boleh tidak dibuatkan perdanya gitu tak? Boleh. Enggak, artinya keinginannya supaya aman, dilindungi, ada peraturan daerahnya kan gitu lah. Mungkin begini. Ada kan mungkin begini. Coba. Kalau masalah pengupahan kami di perkebunan kelapa sawit ini, ya bukan kami sombong. Bukan kami sombong. Upah yang kami terapkan di tenaga kerja ini sudah jauh di atas. Artinya satu orang petani bisa kami gaji. Patik yang demo-demo UMP, UMR kemarin ada dari petani sawit. Kami tidak ada. Kalau dari sawit tidak ada. Iya kan itu salah satu. Sawit tidak ada. Karena bukti ya. Kami menerapkan upah ya. Itu satu hari petani kami bisa menghasilkan 150 sampai 250 per hari. Oh, berarti jauh. Kalau kita bicara masalah kenaikan upah UMK nanti rasanya tidak tersinggung kami di situ. Itu hitungan tuh di saat harga sawit dari yang di rendah juga itu hitung. Oh, ya berarti udah bagus lah untuk menentukan upah yang. Karena melihat harga naik ini dia minta naik dulu. Itu masalahnya. Itulah yang dikhawatir itu tadi itu, Pak. Kalau kita naikkan sawit 2.000, upah 300. Aku lagi dengan gitu kan. Sekarang tidak, kita bagi-bagi lah. Kalau harga 2.500 masih tetap ya lebih dari 500 saya kasih Rp50 per kilo. Itu mau? Mau. Wah, ya udah. Kalau lah mau seperti itu artinya kan harus dibuat himbauan lah ya, supaya di petani-petani lain yang punya usaha. Tidak, kalau yang pribadi banyak kayak itu lah, Pak. Karena dia kan nampak Pak harga sawit. Pak Bos, sawit dari dulu gini lah gaji kami. Tambahlah kami nih. Nah, jadi enak juga hidup. Kita kan merasa sama-sama enak kan. Tokinya enak, kita enak. Ya betul. Ya. Jadi kita punya inisiatif, kita tambah pi Rp50 dari biasa. Iya. Dengan target harga 2.500. Kalau kurang dari 2.500 itu masih itu yang punya sawit. Oke. Jadi ada kata-kata terakhir penutup untuk masyarakat selaku ketua asosiasi kepada masyarakat Kabupaten Muaro Jambi dan pada umumnya Provinsi Jambi. Dengan kenaikan harga sawit ini jujur kenapa kita tidak mau dianggap mampu ya, karena kita khawatir terhadap terjadinya jatuhnya harga sawit suatu saat sehingga kami tidak bisa bergerak. Kenapa? Penduduk atau masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi khususnya 40% itu tergantung hidupnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Jika ini terjadi, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi di Kabupaten Muaro Jambi ini. Tentunya anggota kami yang terdampak dalam hal itu. Terima kasih. Ada sekali lagi kok nambah gitu. Gara-gara terus kan dibatasi kemarin, Pak. 88 ton kan. Nah, otomatis kan supir kami kan tidak tambah ambrah. Mau tak mau lagi kan mengulang harga petani sawit lagi. Nanti konsep sebelum ditilang kemarin tuh. Ya. Nah, jadi ditilang kemarin, Pak. Di timbangan situ kena muatan 9,5 ton. Ditilang
Sekarang ada aturannya 8 ton. 8 ton, karena kita menjaga tingkat kerusakan jalan. 8 ton, otomatis kan amparan mobil kan dinaikkan. Iya. Harga naik kan, tentu harga sawit kan kurang dapat petani lagi kan. Iya, itu salah satu. Itu salah satunya itu, Pak. Jadi yang namanya supir ataupun tetap kalau tadi 10 ton biasa ngisi dapat sekian, 8 ton dia tetap pengen 10 ton. Itu dia. Jadi makanya pupuk tuh tolong, pupuk yang bisa kami minta. Jadi solusinya pupuk lah yang memberi sektor lain ini tidak bisa kita ganggu. Pupuk sama itu ada, Pak. Pupuk, Obat mana? Herbisida tadi. Herbisida. Iya, Pupuk sektor. Dua itu. Iya, itu, Pak. Ya, pupuk dan herbisida, insektisida. Jadi obat-obatan ya, lagi. untuk petani sawit, ya minta berdoa lah. Gitu. Mudah-mudahan stakeholder mendengar. Ya lah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu pro terhadap rakyatnya.